Bagaimana agar kita bisa selalu sabar, tahapan proses belajarnya dan bagaimana marah yang dibolehkan dalam Islam. Hampir sama semua ya. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa sabar, peran pertama baca fadilah sabar. Tadi yang kita bacain semua itu fadilah namanya. Dengan kita tahu ada janji Allah dalam ayat tadi tentang masalah janji surga, pahalanya dilipat gandakan segala macam. Dan ini masih banyak teman-teman hadisnya ya. Saya tidak nukil semua. Kalau antum ketik di Google mungkin tentang fadilah sabar akan keluar semua banyak. Atau antum baca buku Riyadhus Shalihin tentang bab sabar, banyak sekali hadis. Ya, mungkin saya tidak sebutkan semua tadi. Jadi poin-poin besarnya. Baca fadilahnya dulu. Kita kalau ingin mengerjakan satu perbuatan ibadah, supaya rajin misalnya sholat malam. Sebelum tidur baca fadilah sholat malam, kita akan rajin bangun sholat malam. Mau sedekah, baca fadilah sedekah. Mau haji umrah, baca fadilah haji dan umrah. Kita akan semangat. Jihad, baca fadilah jihad. Kita akan semangat tuh. Gitu. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, fahamin itu. Renungin dan amalkan. Jadi kalau sedang terjadi masalah, memang dipakai ilmunya. Jangan nanti begitu ada masalah, lalu kita lupakan apa yang sudah kita baca. Praktekin ilmunya. Kemudian yang ketiga, jangan konsultasi dalam setiap masalah kecuali pada ahlinya saja, yaitu para ulama dan dai. Jangan cerita sama teman-teman. Berapa banyak rumah tangga rusak karena cerita sama temannya. Bahkan saya selalu tekankan dalam pelatihan rumah tangga saya teman-teman sekalian, jangan ceritain masalah walaupun sama orang tua kalau perlu. Kecuali orang tua kita bijak, faham agama. Kalau enggak, berapa banyak orang tua kita emosional, lalu kemudian menceraikan kita sama pasangan kita. Kesalahan. Kalau orang alim teman-teman kita tanya, Ustadz, Kiai, siapalah yang kita panggil sebagai syekh, ya, tolong saya punya masalah begini, apa solusinya? Pasti panduannya ke agama, gitu kan? Ada hadis Nabi SAW begini, ada begini, sabarlah, berdoalah, sholat malam lah, istikharah lah, dan seterusnya. Maka kita dipandu ke agama, itu yang paling tepat. Tapi kalau kita komunikasi dengan orang, ingat, bermusyawarah jangan bermusyawarah dengan orang yang bodoh dalam agama, pertama. Yang kedua, jangan musyawarah dengan orang yang lebih sedikit pengalaman atau belum melaluinya. Banyak orang, dia konsultasi sama temannya, belum nikah, dia tanya masalah pernikahan. Nyambung nggak kira-kira? Ada orang berpoligami, musyawarah sama temannya yang tidak poligami, nggak bakal nyambung. Maka jangan musyawarah dengan orang yang tidak punya ilmu atau kurang pengalaman, ini nggak bisa. Ini harus teman-teman. Dan jangan ceritakan kepada sembarang orang, apalagi orang awam nih, umum orang, teman. Ada orang subhanallah lewat satu kampung tahu kalau ini masalahnya apa. Karena semua orang sudah dicerita sama dia, sudah tahu nggak istri saya begini, begini. Semua orang tahu, suami saya begini. Satu orang, semua orang tahu masalahnya. Jadilah hamba Allah teman-teman yang jalan di muka bumi, orang tidak tahu tentang antum sama sekali. Baik, antum jalan, yang penting antum dalam keadaan baik, sabar dalam masalah-masalah. Kecuali memang ahlinya.